Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takrimi Ketua Umum ADRI Bapak Dr. Haji Ahmad Fathoni Rodi MPD. Yang kami hormati dan kami takrimi narasumber kita Ibu Dr. Siti Nurhusnul Yusmiati MKes, serta seluruh pengurus kota ADRI di seluruh Indonesia yang kami hormati dan kami takrimi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore kali ini kita masih diberikan hidayah kekuatan untuk istiqomah mengikuti kajian rutin online ini. Salawat serta salamnya mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita diakui sebagai hambanya fi yaumil hasyri wa yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bil ikhtisar, pada sore kali ini, tepatnya pada tanggal 12 bulan 4 2022, kita akan mengikuti kajian sharing bersama dengan narasumber Ibu Dr. Siti Nurhusnul Yusmiati MKes dengan tema transformasi dan orientasi sertifikasi halal dalam penguatan industri halal di Indonesia. Namun sebelum kami pasrahkan kepada beliau, perkenankan kami untuk membacakan susun acara pada kajian rutin kita. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan sambutan oleh Presiden ADRI atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan kajian Ramadan bersama Ibu Dr. Siti Nurhusnul Yusmiatin MKes. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Mari kita buka acara sore kali ini dengan baca Al-Fatihah. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Ala hadiniyah wa bi kulli sholihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya sambutan Presiden ADRI atau yang mewakili kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, kebetulan juga para pimpinan ADRI, Presiden ADRI, Wakil Ketua Umum, dan pimpinan yang lain belum kelihatan di Zoom, maka saya memberanikan diri untuk mengambil kesempatan ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan pengajian kita yang sudah memasuki di hari ke-11 ini, kajian-kajian yang sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan kita, ini bisa berjalan baik, berlangsung baik, dan tentunya juga membawa berkah bagi kita semua. Selamat mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti kegiatan ini sampai tuntas. Mohon izin saya tidak terlalu banyak beri sambutan, kita berikan waktu yang banyak justru untuk pemateri, sehingga kita bisa saling berdialog untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus selanjutnya sebelum kami berikan waktu kepada Ibu Dr. Siti Nurhusnul Yusmiatin, alangkah baiknya kita sedikit mereview kurikulum vitae beliau. Beliau ini dengan punya nama panjang Dr. Siti Nurhusnul Yusmiati STP MKes, tempat tanggal lahir Gresik 18 November 1176,
Institusi sekarang PNS Kompetensi Wilayah Sidoarjo, Direktur IHC Umaha, serta pengurus LPKOM MUI Jawa Timur. Alamat rumah Randu Buka 39 Gaduh, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Gresik. Latar belakang pendidikan beliau S1 Teknologi Pangan dan Gizi Universitas Dr. Sutomo Surabaya, S2 Gizi Kesmas Universitas Airlangga Surabaya, S3 Ilmu Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dengan pengalaman mengajar, satu di Prodi Teknologi Pangan Universitas Dr. Sutomo, Prodi Teknologi Laboratorium Mekdik Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Insan Unggul, Prodi Keperawatan Unusa, serta Prodi Gizi Politekes Negeri Surabaya, dan dosen pembimbing dan penguji S1 S2 Gizi Kesmas UNER. Pengalaman profesional sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, pengelola LPPM Universitas Ma'arif Hasyim Latif, koordinator dosen peneliti Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan banyak sekali. Dilanjutkan dengan organisasi ilmiah profesi, beliau tergabung dalam Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Pergizi Pangan DPD Jatim, pengurus pusat Persatuan Pegiat Pangan Fungsional dan Naturalistik Indonesia, dan pengurus LPTNU Wilayah Jawa Timur. Prestasi beliau yang paling banggakan adalah peraih beasiswa program magister dan doktoral BPPS Ristek Dikti tahun 2000 dan 2003, peraih The Best Young Research 2008 dan Dewan Riset Nasional DRN Indonesia. Untuk bersingkat waktu, transformasi dan orientasi sertifikasi halal dalam penguatan industri halal. Kepada Yang Mulia Ibu Dr. Hajah Siti Nur Husnu Yusmiatin, MKes, kepadanya kami silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ahmad Mukhlisuddin, yang saya hormati. Suara saya sudah bisa didengar jelas ya, Bapak Ibu? Oke. Jelas, Baik. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Presiden ADRI, Bapak Yang Mulia Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD sekaligus Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Bapak Dr. Anton Muhibbuddin MP selaku Wakil Ketua, teteh kita yang tersayang Profesor Dr. Eri Sarimanah MPD selaku Wakil Ketua ADRI, juga yang kita hormati dan selalu mengawal acara yang mulia ini selama bulan suci Ramadan, yaitu Bapak Sekretaris Jenderal ADRI, Pak Dr. Andi Mursidi, MSI, semoga sehat selalu semuanya. Juga yang kami hormati Ketua Pembina ADRI, Bapak Profesor Dr. Supari Muslim, MPD, mudah-mudahan beliau ikut hadir juga. Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan ADRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, kampus saya, para saudara-saudara saya, sahabat saya di ADRI se-Indonesia, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semuanya masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang produktif,
produktif, yang aktif, yang semangat, tidak berkurang suatu apapun, dengan suasana pandemi yang insya Allah makin membaik. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas tuntunan beliaulah kita dapat menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah, beretika, bertata krama dengan baik sampai pada detik hari ini, dan mudah-mudahan kita masih menjadi insan-insan yang mulia dunia sampai akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, rasa terima kasih juga kami sampaikan tak terhingga kepada segenap panitia dari penyelenggaraan kegiatan kajian Ramadan selama 1 bulan penuh, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, juga dari Bapak Presiden ATRI tercinta, Bapak Dr. Fatoni Rodi, yang sudah mempercayakan kepada kami untuk membawakan materi sebagai salah satu bagian dari kajian Ramadan untuk tahun ini. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, para senior yang saya hormati, izinkan saya untuk menampilkan materi saya. Apakah sudah bisa dilihat materi saya di share screen? Mohon izin. Sudah terlihat, Bu. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Di sini saya ingin sedikit mengupas tentang posisi dan juga masa depan daripada produk halal, yang tentunya produk halal itu diawali dengan sebuah proses atau sebuah tahapan yang disebut dengan sertifikasi halal. Yang tentunya ini Bapak Ibu sekalian sangat mempengaruhi daripada rantai produksi dan juga market di seluruh dunia, tidak hanya di negara muslim saja, tetapi juga di negara-negara non-muslim yang menunjukkan tren positif dalam market dari produk halal saat ini. Ini sedikit saya singgung terkait dengan kondisi global halal industri saat ini ya Bapak Ibu, mungkin nanti sebagai pencerahan awal. Ini adalah data dari Global State Islamic Economy tahun 2019 sampai 2020. Mungkin mohon maaf, mungkin data saya agak lama. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang punya data yang terbaru boleh di-share ya untuk melengkapi. Jadi pada gambaran data-data ini secara kacamata dunia ya, ada 15 ranking terbesar di dunia, negara-negara yang sudah menunjukkan prestasi atau kemajuan di bidang industri halal. Nah, dari 1 sampai 15 itu negara kita tercinta Republik Indonesia menempati di angka nomor 5. Mudah-mudahan nanti semakin meningkat, semakin naik. Kita tahu sekarang gencar sekali pemerintah, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, di provinsi, dan juga didukung oleh beberapa ormas dan juga masyarakat akademisi termasuk kita ya. Ini sedang gencar juga untuk mendukung bangkitnya industri halal. Kita masih nomor 5 di sini. Nah, kalau ini dipecah-pecah, dirinci lagi, ada top 10 halal food. Top 10 halal food malah Indonesia belum masuk di sini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Islamic Finance, ini Indonesia ada di nomor 5. Kemudian untuk halal tourism, ini Indonesia ada di nomor 4. Untuk modest atau fashion, Indonesia ada di nomor 3. Jadi sepertinya lebih duluan ini lajunya bidang fashion Muslim di Indonesia. Kemudian untuk halal media, ini masih belum ada juga di top 10 Indonesia.
Kemudian untuk halal kosmetik dan farmasi, Indonesia juga belum masuk di tingkat top 10. Nah, ini sebuah pemicu semangat dari kita sekalian, Bapak Ibu. Kalau kita punya modal, bahwa populasi Muslim di dunia ini kan mencapai 24,9% dari sebuah survei yang dilaksanakan tahun 2020. Kemudian di Indonesia sendiri kita mencapai populasinya 27,2%. Ini merupakan populasi Muslim terbesar di dunia, Bapak Ibu. Sehingga ini berdampak pada permintaan pasar terhadap produk-produk Islam yang sangat besar. Ya. Sehingga halal ini menjadi isu yang sensitif di Indonesia. Saat ini kita tahu ya, apalagi 2 atau 3 minggu yang lalu kita banyak mendapatkan berita-berita viral terkait dengan halal, ya, terkait dengan sertifikasi halal, logo halal, regulasi halal, dan seterusnya. Apa itu yang semuanya yang terkait dengan halal ini menjadi isu yang sensitif dan marak saat ini. Termasuk juga adanya tren wisata halal yang mulai mendunia. Nah, ini sudah sedikit saya cuplik tadi di awal. Berikutnya, nah, ini kita masuk mulai kepada realitas sertifikasi halal terhadap beberapa produk makanan minuman di Indonesia, Bapak Ibu. Halal dari top brand di Indonesia, kalau dari segi kosmetik kategori, boleh ya saya sebut merek karena ini hasil dari penelitian, hasil dari survei. Ada Wardah, kemudian kategori restoran ada KFC, ada kategori noodles atau mie instan, ada Indomie, kategori cooking oil atau minyak ada Bimoli, ya, dan lain-lain. Nanti bisa kita baca lebih lanjut. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada sebuah rantai yang sangat kompleks, ya. Ada rantai yang sangat kompleks daripada pembangunan halal assurance system atau jaminan produk halal ini keterkaitannya dengan industri. Ya. Jadi mungkin kalau kita bahas satu persatu ini juga tentu tidak akan selesai di sore hari ini, ya. Mungkin sedikit kita amati sekilas saja. Nah, di Indonesia ekosistem halal itu sudah mulai terbentuk secara terintegrasi, ya Bapak Ibu, mulai dari human capital, kemudian didukung penuh oleh government support, ya, adanya polisi-polisi yang diawali oleh adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait dengan jaminan produk halal. Kemudian ditambah lagi dengan macam-macam literasi, ya Bapak Ibu, banyak sekali penelitian-penelitian, tulisan-tulisan yang terkait dengan ekosistem halal, kemudian ditunjang dengan marketing dan promosi terhadap produk-produk halal. Ya. Di sini mulai dari adanya food and beverage, kemudian pharmaceutical, kosmetik, dan ingredient-ingredient yang lain, dan juga ekonomi kreatif, infrastruktur, healthcare, tourism, dan lain-lain. Banyak sekali komponennya. Nah, ini akan membentuk suatu ekosistem yang bagus kalau kita bisa mengawal dengan baik dari semua keahlian kita, basic keilmuan kita, skill kita, ini bisa kita gawangi di masing-masing sisi sehingga itu membentuk suatu rantai halal ekosistem yang indah sekali tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah kapan hari kita dihebohkan dengan beberapa pemberitaan, ya. Sekarang halal itu sudah tidak ada di MUI, halal itu hanya ada di Kemenak, halal itu hanya dilaksanakan oleh pihak ini, pihak itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami masih sesuai dengan Undang-Undang JPH nomor 33, ya Bapak Ibu, bahwa 3 aktor utama di dalam penyelenggaraan sertifikasi halal atau jaminan produk halal
ini masih tetap sama secara undang-undang. Ada 3 pemain atau 3 aktor begitu. Yang pertama adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini ada di bawah Kementerian Agama, di mana mereka bertugas sebagai regulasi pengawasan terhadap proses sertifikasi dan jaminan produk halal. Selanjutnya, aktor yang kedua adalah Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Ini merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan proses pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Dan ini merupakan institusi yang sudah mendapatkan legalitas tentunya. Sampai saat ini Bapak Ibu, LPH yang sudah operasional di Indonesia pertama adalah LPPOM, Lembaga Pengkajian Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetika di bawah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua ada Sukovindo, yang ketiga ada Surveyor Indonesia. Ini insya Allah kalau tidak salah 2 LPH terakhir yang saya sebut tadi mulai beroperasi sekitar 2 tahunan yang terakhir. Berikutnya aktor yang ketiga adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, bagaimana peran dari MUI? MUI ini menjadi penentu dari kehalalan suatu produk. Ya. Jadi kalau BPJPH ini di sana ditetapkan penerbitannya, kemudian juga langkah awal kita meregistrasikan produk kita, kemudian produk kita dianalisis, diperiksa oleh LPH. Berikutnya yang menentukan kehalalan produk itu adalah Majelis Ulama Indonesia, yang di sini lebih fokusnya adalah di Komisi Fatwa. Jadi tidak mungkin sertifikat halal itu akan terbit jika tidak ada atau belum ada ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi 3 komponen ini yang masih saat ini menjadi aktor dari penyelenggaraan jaminan produk halal ataupun pelaksanaan sertifikasi halal. Nah, ketika kita berbicara tentang transformasi ya Bapak Ibu, sebuah pergeseran dari pelaksanaan sertifikasi halal dulu dan sekarang. Mungkin sebelumnya saya boleh cerita sedikit ini. Jadi sertifikasi halal itu pertama kali dulu timbulnya pada saat tahun 1988-89 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah waktu itu sudah sekolah SD atau SMP ya, atau mungkin ada yang belum lahir ya. Kalau saya sudah lahir tapi masih kanak-kanak ya waktu itu ya. Jadi di tahun 88-89 itu ada viral news ya, berita yang viral waktu itu terkait dengan isu lemak babi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, isu lemak babi yang beredar pada beberapa produk makanan yang familiar dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari situ Majelis Ulama Indonesia kemudian memanggil para ahli yang expert di bidang farmasi, di bidang pangan, di bidang biokimia, di bidang biotek dan seterusnya yang ada hubungannya dengan pengelolaan pangan dan obat ya serta kosmetik, untuk diajak bersama-sama membentuk suatu wadah yang peduli terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari adanya LPPOM. Jadi kalau dulu sebelum ada BPJPH semua tentang halal itu jadi satu pintu di LPPOM MUI. Ya. Itu kemudian sampai sekarang mulai kemudian tahun 2019 di bulan Oktober diwajibkan ya. Jadi kalau dulu sifatnya mengurus sertifikat halal itu adalah voluntary ya Bapak Ibu, sukarela, nggak wajib. Kalau sekarang sudah mandatori alias wajib hukumnya ya. Karena sudah ada legal standingnya, sudah ada payung hukumnya, jadi ini harus dilakukan, harus dipraktekkan. Untuk penyelenggara kalau dulu masih dilaksanakan
oleh swasta ya. Dalam hal ini secara dilaksanakan secara mandiri oleh Ormas, yaitu oleh MUI ya, oleh LPPOM MUI. Nah, saat ini karena sudah mandatori, negara ikut turun ya, diselenggarakan oleh BPJPH. Dulu yang terlibat adalah tunggal, yaitu oleh MUI. Saat ini banyak stakeholder yang bisa terkait dan bisa ambil peran di situ ya. Bisa dari KL, instansi, lembaga, baik itu negeri maupun swasta, di perguruan tinggi ini juga mulai ini ya, dioyak-oyak ini, dioprak-oprak istilah bahasa Jawanya ya, termasuk kami di Umaha, alhamdulillah kami di Umaha ini halal centernya sudah mendapatkan legitimate dari BPJPH untuk menjadi lembaga pendamping proses produk halal atau PPH. Kami sudah punya 5 orang instruktur yang siap untuk mencetak pendamping-pendamping PPH nanti yang berperan dalam pengurusan sertifikasi halal melalui self-declare. Kemudian kalau dulu, nah ini lagi ya terkait transformasi, kalau dulu urusannya adalah individual ya. Kalau sekarang sudah kolektif atau jamaah ya. Kalau dulu jenis produknya masih terbatas, ya makanan, minuman, obat, kosmetika. Kalau sekarang sudah lebih dari itu, Bapak Ibu, termasuk produk-produk barang gunaan, ya, barang gunaan. Panci itu sekarang sudah ada sertifikat halalnya. Mungkin kita orang-orang awam mungkin masih heran loh, kenapa panci aja kok dikasih label halal ya? Kan kita nggak makan panci. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, biasanya ibu-ibu kalau beli panci kan cari yang yang glowing ya, yang glowing, yang mulus. Nah, yang glowing itu tentu di situ ada bahan-bahan tambahan yang dioleskan. Nah, ya, termasuk di panci ini ada komponen-komponen berupa lemak yang tercampur dalam cap yang dipakai sehingga membuat panci itu penampakannya menjadi glowing. Nah, lemak inilah yang menjadi bahan kritis Bapak Ibu. Dia berasal dari mana? Dari hewan yang halal atau hewan yang haram. Sehingga capnya atau pancinya ini menjadi sesuatu barang gunaan yang perlu disertifikasi halal. Ya. Kulkas juga demikian, batik juga demikian. Oke. Kemudian juga selain barang juga ada jasa ya, penyembelihan, ada rumah potong hewan, rumah potong ayam, kemudian industri pengolahan, cold storage, industri penyimpanan, ya, industri pengemasan, pendistribusian, ya. Itu semuanya termasuk di sini kafe, ya, food court dan lain sebagainya. Ini termasuk yang nanti wajib untuk mendapatkan legalitas sertifikat halal. Berikutnya terkait dengan pelaku usaha. Ya, kalau dulu pelaku usaha yang datang ke MUI untuk meminta dilakukan sertifikasi halal. Nah, kalau sekarang semua jenis usaha dan pelaku usaha yang wajib bersertifikat halal, nah ini baik yang besar, menengah, mikro, kecil, ya, tidak menunggu mereka datang ke BPJPH untuk mendaftar. Bahkan sudah banyak yang dijemput bola oleh para lembaga-lembaga pemberi fasilitas atau pemberi dana. Okay? Untuk skalanya bisa lokal, nasional, internasional, ini masih sama, sekarang juga demikian. Nah, untuk profesinya, ini saya loncat saja, yang paling bawah Bapak Ibu, untuk profesinya kalau dulu hanya auditor halal. Nah, saat ini banyak profesi-profesi baru yang bisa kita ambil saat ini. Mungkin bisa jadi passive income kali ya, bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, ya. Bisa jadi auditor halal, bisa jadi penyelia halal, bisa jadi chef halal, ya. Yang terbaru ini, yang terbaru karena adanya penerapan self-declare, jadi ada profesi baru namanya pendamping PPH, ya. Pendamping PPH ini lumayan ringan persyaratannya, tapi membutuhkan komitmen yang utuh dan juga pengetahuan yang harus cukup
ya untuk menjaga substansi halal dari pelaku usaha yang didampingi. Baik. Nah, itu tadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa saja yang bisa menjadi potensi dari sertifikasi halal, ya. Kita bisa masuk ke makanan minuman, halal itu bisa masuk ke media dan hiburan, ke fashion, ke pemasaran, kawasan industri halal dan seterusnya. Baik. Langsung saja. Jadi apa sih produk halal itu? Produk halal itu adalah bahan yang halal, diproduksi pada tempat yang halal dengan melibatkan alat-alat yang tidak terkontaminasi oleh haram dan najis, sehingga itu kemudian dihasilkan suatu produk namanya produk halal. Ya. Jadi mohon kita bisa memahami ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, bahwa sertifikasi halal ini haruslah memang untuk bahan atau produk atau apapun yang layak untuk dinyatakan halal. Kalau sudah jelas itu haram, ya jangan minta diuruskan sertifikat halal, ya begitu. Tentu kita masih ingat ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Saya cuplik penggalan saja, bahwa perintah untuk memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib ini adalah perintah yang diberikan Allah kepada semua umat manusia, tidak khusus kepada kaum muslim, tidak khusus orang-orang yang beriman, tapi semua, ya, semua. Orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semuanya kena perintah ini. Makanya mungkin dari sinilah ya ketertarikan atau trust dari konsumen terhadap produk-produk halal itu tidak hanya di kalangan muslim, ya, tapi di kalangan non-muslim juga. Bahkan non-muslim itu lebih getol lagi karena mereka sangat percaya kalau produk itu sudah mendapatkan logo halal berarti ini ya sudah terjamin bersih, terjamin halal, terjamin thayyib, terjamin aman, ya, food safety-nya juga ada, ya, kemudian juga unsur hygiene-nya, unsur manfaat kesehatannya juga ada. Mereka percaya banget terhadap hal itu. Makanya kenapa tren dari market pasar halal itu terus meningkat, ya. Baik. Kalau ada yang halal berarti ada yang haram. Sesuatu yang sudah dinyatakan haram ini sudah jelas ya Bapak Ibu, di Al-Qur'an disebutkan antara lain ada babi, ada bangkai, darah, kemudian hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, ada khamr, ya. Ya tentu yang seperti ini tidak bisa dong kita uruskan untuk sertifikat halal, ya. Kemudian dari fatwa MUI juga menyebutkan ada bagian tubuh manusia yang tidak, bagian tubuh manusia ini semuanya ya tidak boleh kita konsumsi ya, makan daging orang ya, makan apalagi minum keringat orang gitu ya, makan minum darah orang nggak boleh ya. Oke. Ini definisi saya lewatin saja, mungkin Bapak Ibu sudah banyak baca. Nah, untuk sertifikasi halal itu Bapak Ibu sekalian kita fokus kepada bendanya. Meskipun secara syariatnya hukum halal haram itu bisa mengenai ke benda, bisa mengenai ke perbuatan. Okay? Jadi ada yang mengarah kepada perbuatan, ada yang mengarah kepada benda. Tapi untuk sertifikasi halal ini yang menjadi pijakan adalah yang terkait dengan bendanya. Ya. Contoh seperti ini ya Bapak Ibu, telur. Telur ini kan termasuk suatu produk yang sudah jelas halal. Nah, kalau sudah jelas halal begitu, ya sudah, tidak perlu diragukan lagi, ya. Dan juga tidak perlu dipertanyakan. Ya, ini telur ini dari pernikahan ayam yang resmi apa enggak ya? Ayamnya berzina apa enggak ya?
Nggak perlu kita pertanyakan begitu ya Bapak Ibu, karena itu sudah jelas telur itu adalah halal ya. Nah, beda lagi nanti kalau kita sorot dari sisi perbuatannya, halnya ya. Nah, lain bahasan nanti ya. Baik. Oke, nah tujuannya sertifikasi halal itu untuk apa? Untuk memberikan kepastian status kehalalan dari suatu produk yang kita konsumsi. Ya, dan itu kalau kita sudah benar-benar tahu yang kita konsumsi itu memang halal, ada jaminan, maka perasaan kita ini menjadi sangat nyaman ya Bapak Ibu. Kita tidak galau-galau lagi. Mungkin kalau di area-area kita sekarang tinggal masih banyak kaum muslim, kita tidak susah cari yang halal. Tapi ketika kita berada di tempat-tempat lain ya di luar sana ya yang banyak non muslim, mungkin kita bingung di situ ya, cari makanan yang halal itu di mana ya. Nah, di situ tentu kita membutuhkan sebuah kepastian dari status kehalalan. Baik. Nah, sekarang apa sih yang melatar belakangi dari sertifikasi halal itu Bapak Ibu? Tadi sudah saya singgung sedikit, yang halal itu sudah memang jelas halal ya, contohnya tanaman, binatang laut, bahan tambang, bahan kimia itu semuanya halal. Yang haram ya sudah jelas haram tadi ya, contoh babi, bangkai dan seterusnya. Nah, di antara yang halal dan haram ini kemudian ada di tengah-tengah namanya syubhat. Syubhat ini karena gara-garanya ada produk yang dihasilkan dari teknologi pengolahan ya. Jadi sekarang ini karena ada food teknologi ya, ada kreativitas dari banyak teman-teman di bidang teknologi pangan sekarang ini dan juga macam-macamnya kompleksitas bahan ini yang kemudian membuat bahan-bahan pangan itu yang awalnya halal menjadi syubhat. Okay. Nih, contoh ini ya Bapak Ibu, kita melihat ada buah stroberi. Buah stroberi ini sudah jelas kita melihat, ini halal, ini pasti halal ya, pasti halal secara wujudnya, secara bendanya. Tapi ketika buah stroberi ini kita olah menjadi minuman rasa stroberi, maka di situ ada pergeseran hukum. Yang awalnya halal menjadi syubhat. Nah, kenapa menjadi syubhat? Karena Bapak Ibu, ketika stroberi itu sudah diolah menjadi minuman rasa stroberi, maka ini tidak akan pure 100% stroberi saja. Pasti kita pengen nambah-nambahin macam-macam, ya. Kita tambahin gula, kita tambahin flavor, kita tambahin creamer, kita tambahin emulsifier, lecithin, gliserin, dan lain-lain. Inilah yang kemudian harus dipastikan kehalalan dari macam-macam bahan tambahan tadi. Sehingga minuman stroberi ini wajib ditetapkan halalnya, disertifikasi halal. Oke, Bapak Ibu seperti itu. Baik, nah ini banyak orang bertanya juga, kenapa ya kok bukan sertifikasi haram? Kenapa kok sertifikasi halal? Bukannya yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa kok bukan haram yang dijaminkan, tapi yang halal yang dijaminkan? Karena kita ini mengkonsumsi sesuatu itu kan dicari yang halal, bukan yang haram, ya. Kita mencarinya itu yang halal. Jadi ini yang harus dijamin bahwa benar-benar halal. Kalau yang haram ya sudah jelas kita tinggalkan ya. Sehingga untuk sertifikasi ya tentulah sertifikasi halal ya, mengklarifikasi benar enggak produk itu atau pangan itu atau obat itu sudah terklarifikasi halal. Di sini ya pengertiannya seperti itu. Baik. Ini saya lewatin. Jadi ketika kita menjalankan suatu proses sertifikasi halal, di sisi lain ada beberapa yang harus kita penuhi terkait administrasi, legalitas, dan macam-macam.
Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan, yaitu terkait dengan titik kritis ya Bapak Ibu. Titik kritis ini yang menjadi poin-poin target yang harus kita perhatikan. Di mana itu titik kritisnya? Ada di produk, ada di bahan, ada di fasilitas produksi dan proses produksi, dan juga ada di proses distribusi. Ya. Nah, ini juga Bapak Ibu, mohon maaf, banyak juga masyarakat kita ini yang menganggap bahwa kalau ngurus sertifikat halal itu harus dimasukkan ke lab, begitu, harus diuji lab. Nah, Bapak Ibu, tidak semuanya pemeriksaan halal itu membutuhkan analisa laboratorium. Ini saya pastikan seperti itu, ya. Loh, kenapa? Karena tidak semua halal haram itu bisa dibuktikan melalui laboratorium, Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh misalnya daging. Daging yang halal dengan daging yang haram. Ya. Kalau secara jenis dagingnya mungkin kita bisa ini membedakan. Tapi kalau kita bedain, ini daging yang berasal dari penyembelihan haram, penyembelihan yang tidak halal, ya. Lalu kita bandingkan dengan daging yang diperoleh dari penyembelihan yang sudah halal. Bagaimana nih? Ya, sapi yang disembelih pakai bismillah dengan sapi yang disembelih nggak pakai bismillah, dagingnya dianalisakan di laboratorium. Ada bedanya nggak? Ya tentulah nggak ada. Nggak akan bisa dilihat bedanya itu, ya. Nah, terus gimana untuk memastikan ini daging halal atau tidak? Ya tentu harus kita amati langsung, dipastikan langsung kepada proses penyembelihannya. Betulkah penyembelihannya sudah sesuai syariat Islam? Ya, seperti itu. Baru kalau itu terkait dengan hal-hal yang sudah sangat susah untuk dilihat kasat mata, ditelusur secara dokumen, ditelusur secara asal-usul, itu sudah susah sekali. Maka ini baru membutuhkan analisa laboratorium. Ya, contoh seperti pengujian residu etanol, ini menggunakan metode gas kromatografi atau HPLC. Ya. Kemudian PCR, ini juga sering kita pakai untuk mendeteksi adanya DNA pada produk-produk daging. Ya, ini beneran nih dagingnya daging ayam, daging babi, apa daging sapi nih sudah campur jadi satu, nggak bisa dideteksi. Ya, sudah menjadi semacam bubur daging begitu ya. Nah, untuk mendeteksinya pakai DNA, PCR. Baik. Ini untuk kriteria produk ya Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Jadi substansi halal itu juga ada di kriteria produk ya, tidak hanya di bahan-bahannya saja. Sekilas saja ini salah satu contoh ya. Nama produk. Jadi produk itu kalau diusulkan untuk mendapatkan sertifikat halal ada ketentuannya. Tidak boleh namanya atau brandnya atau mereknya itu menggunakan nama-nama minuman keras atau khamr dengan berbagai macam nama daerah, ya. Tidak boleh menggunakan nama babi atau anjing, tidak boleh menggunakan nama setan, ya, dan teman-temannya setan, nggak boleh, ya. Tidak mengarah pada hal-hal yang mengandung kekufuran atau kebatilan. Jadi misalnya nih, mohon maaf ya, Bapak Ibu punya produk, misalnya punya produk pizza, ya, pizzanya dikasih nama brand berhala begitu misalnya, nggak boleh ya, nggak bisa ini untuk diurus sertifikat halal, okay? Dan lain-lain. Nanti ini pengenalan sekilas saja. Nah, secara legalitas nih sekarang kita masuk ke legalitas ya. Jadi semua produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini sudah ada undang-undangnya. Okay? Nah, yang tadi saya sebutkan saat ini ada dua cara untuk mencapai sertifikasi halal. Pertama dengan sistem audit, ya. Kalau sistem audit ini nanti kita melibatkan auditor, ya, dan juga berlanjut kepada penetapan halal di
ulama, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, yang kedua adalah melalui skema self declare atau melalui pernyataan halal dari pelaku usaha sendiri. Ini memang tertentu ya Bapak Ibu, tidak semuanya bisa karena ini khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Produknya juga demikian. Produknya tertentu saja dianggap produk yang sederhana. Sederhana itu tidak banyak mengandung bahan kritis dan tidak banyak mengandung proses produksi yang kritis. Ya, baik. Ini undang-undangnya yang berlaku terkait dengan halal, tidak perlu saya bicarakan satu-satu. Nah, ini tadi sudah saya sebut. Nah, ini kemudian ada penahapan ya dalam pemberlakuan keharusan sertifikat halal itu. Kalau untuk food and beverage, makanan dan minuman itu dikasih waktu 5 tahun mulai dari diberlakukannya 2019. Jadi sekitar 17 Oktober 2024 nanti sudah semua produk makanan minuman harus berlabel halal. Yang produk-produk lain misalnya nih ya, medicine, medical device ya, kemudian biological product kayak vaksin. Kalau vaksin ini insidental ya karena sangat terkait dengan kebutuhan saat ini ya. Nah, ini ada yang 7 tahun masa transisinya, ada yang 10 tahun ya, ada yang 15 tahun juga ya. Nah, ini yang medical device itu juga ada yang 15 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Baik. Ya, kenapa sih ada penerapan seperti ini ya? Karena untuk bisa sampai ke sertifikasi halal itu tidak, orang Jawa bilang tidak ujuk-ujuk ya. Enggak langsung mendadak makblek langsung jadi ngurus kayak kita ngurus KTP, foto jadi KTP-nya, kita ngurus SIM ya. Udah bayar administrasi, terus foto udah jadi SIM-nya enggak seperti itu, tapi banyak yang harus disiapkan ya. Baik. Nah, ini untuk alur proses sertifikasi halal ya. Ini Bapak Ibu kalau ada waktu longgar, jika tertarik dengan hal ini bisa lebih dalam nanti diperoleh di ptsp.halal.go.id ya. Saya terangkan sekilas saja. Jadi pertama pelaku usaha melakukan permohonan untuk sertifikasi halal. Kemudian dokumen-dokumennya dilengkapin. Ya, yang paling utama saat ini adalah harus punya NIB, nomor induk berusaha, kemudian harus punya penyelia halal, ya, itu harus punya. Kemudian tahapan kedua ada di BPJPH, ya, nanti kalau sudah ditetapkan lembaga pemeriksa halalnya yang mana, baru kemudian masuk ke lembaga pemeriksa halal yang bersangkutan, itu 15 hari kerja di sana. Setelah itu dilaksanakan sidang penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan tadi laporan dari LPH, LPPOM, Sukovindo, Surveyor itu menyetorkan laporan ke MUI. Di MUI ini disidangkan. Baru kalau sudah nggak ada masalah dan ditetapkan halal, baru ini diterbitkan sertifikat halal seperti itu. Ini dokumen-dokumennya nanti bisa bisa di-download ya di ptsp.halal.go.id. Oke, terima kasih matur nuwun Bapak Ibu, ini sedikit share sore hari dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Moderator Ustadz Ahmad Mukhlis, monggo. Terima kasih banyak atas pemaparannya Ibu Dokter. Alhamdulillah lumayan komprehensif tadi ya. Mulai dari tatanan kronologis hingga proses dan bagaimana proses dan hingga pencetusan sertifikat lumayan komprehensif. Terima kasih banyak ilmunya. Namun memang ada sedikit hal yang juga menjawab pertanyaan al-fakir gitu kan, terutama di bidang juk-juk yang sering muncul di internet itu, kenapa kok muncul sertifikat halal nggak haram? Ternyata terjawab juga di sini. Dan juga ternyata presentasi kali ini juga menjawab keraguan masyarakat awam yang sering beranggapan bahwasanya
pergeseran antara pemain, bahasanya Ibu pemain tadi ya, yang berikan sertifikat itu ternyata tidak ke pemerintah, tapi juga melibatkan pemerintah tetap di MUI melalui Dewan Fatwa MUI seperti itu. Untuk lebih, karena juga ini untuk lebih mempersingkat waktu karena waktunya hampir selesai, kami persilakan tanggapan dan juga masukan kalaupun ada respon ataupun pertanyaan kami persilakan. Di samping juga banyak yang masuk dari chat ini. Kami persilakan Bapak Adi, monggo Pak. Oke, baik moderator, Bu Siti, saya langsung aja. Ada yang cukup menarik. Saya dialami oleh istri saya beberapa minggu kemarin, Bu, terkait makanan halal ini. Istri saya di Jakarta, kemudian belinya lewat online ya, beli online. Nah, itu di apartemen, kemudian turun ke bawah ke restoran itu. Ternyata restoran itu menjual makanan babi juga gitu loh. Jadi istri saya kaget setengah mati gitu. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk penjual-penjual online itu yang sekarang lebih praktis, kadang-kadang kita memastikan bahwa produk yang kita beli dan kita makan itu adalah halal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sangat respect tadi dan selama ini juga saya sangat tidak sependapat restoran-restoran yang membuat nama, ya contohnya aja ada yang di Embong Malang, Surabaya, ya saya tidak perlu sebutkan, kita semua tahu. Nah, saya sangat tidak respect ketika mendengar nama itu. Tapi anehnya orang-orang kita, tamu-tamu kita kalau datang dari Jakarta, dari mana, mereka inginnya ke sana gitu loh. Loh kok makanan yang pakai nama setan kok disukai gitu. Nah, jadi itu sekarang mudah-mudahan dengan pemberlakuan undang-undang ini sampai 2025 hal-hal yang semacam itu bisa kita atasi semua. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa ditampung dulu apa langsung dijawab ini, Bu? Langsung saya jawab aja nggih Ustadz. Oke, Supaya saya tidak monggo. lupa ini. Saya ini lupaan loh Ustadz soalnya. Baik, yang pertama ini Pak Sekjen ya. Aduh ini Pak Sekjen yang bertanya pertama kali ini saya jadi apa nih? Jadi sungkan ini. Baik, yang pertama terkait dengan makanan yang kita beli dari online ya. Memang sesuatu yang kita beli tidak langsung kita bertemu muka secara fisik, tidak langsung kita amati secara detail, itu memang bagaimanapun ada apa ya plus minusnya ya. Mungkin di satu sisi ini memudahkan kita tanpa kita jalan, tanpa kita pergi jauh untuk mencari, kemudian kita sudah bisa pesan lewat aplikasi begitu. Nah, tetapi ada satu sisi yang harus diwaspadai, yaitu terkait dengan kehalalan produk. Jadi halal itu tidak hanya kita melihat dari sisi bahannya, kemudian namanya, karakteristik produknya, termasuk juga pada proses produksi A sampai Z, hulu sampai hilir, ya, mulai dari pembuatan, pengolahan sampai pada distribusi. Itu tidak boleh ada kontak dengan sesuatu yang haram ataupun najis. Makanya restoran-restoran atau kafetaria atau apa itu ya yang disertifikasi halal, mereka diwajibkan untuk tidak ada unsur-unsur haram dan juga unsur najis yang juga dijual di situ ya, tidak boleh. Makanya kadang-kadang kita masuk di suatu restoran itu ada tulisan dilarang membawa makanan dari luar gitu nggih. Pak Sekjen, sering kan kita lihat gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suudon dulu nih, ini ditulis gini ya biar laku nih dagangannya. Padahal enggak, itu kalau dari sisi sistem jaminan halal itu memang harus diterapkan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita ya, yang masuk ke dalam restoran itu kan bukan Muslim saja ya, not Muslim only. Bukan hanya orang Islam saja. Nah, ketika ada non-Muslim yang datang ke situ, mereka membawa misalnya membawa
asem-asem babi ya misalnya. Terus di situ dimakan bersama-sama dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Nah, ini kita tahu bahwa babi ini termasuk najis yang tingkat berat, najis mughaladoh. Nah, ketika di situ ini dikonsumsi, pakai piringnya restoran, pakai sendoknya, garpunya atau apanya lah gitu ya dari restoran itu kan sangat memungkinkan yang seperti itu. Nah, pemilik restoran nggak tahu ya bahwa ini ya najis. Nah, kemudian ketika ini dibersihkan, dicuci, itu dicampur jadi satu dengan alat-alat makan yang lain, tidak ada prosedur khusus untuk mensucikan najis mughaladoh ya. Harusnya kalau najis mughaladoh disucikan dengan prosedur tersendiri ya. Antara lain harus dicuci dibasuh 7 kali gitu ya Ustadz ya. Ini Ustadz yang paling paham nih sebetulnya nih. 7 kali, salah satunya pakai tanah gitu ya, pakai debu, pakai tanah ya. Nah, ketika si pemilik restoran ini tidak mengerti dan tidak menerapkan itu, maka secara hukum semua alat-alat makan yang ada di restoran itu menjadi najis semua dong, terkontaminasi. Nah, makanya ini satu tantangan nih bagi kita semua ya. Mungkin kita bisa rintis ya bekerja sama dengan para pelaku usaha online supaya mungkin kayak mohon maaf saya sebut aja deh di Shopee Food, di GoFood ya, di GrabFood itu mereka yang ada halalnya bisa menampilkan kode halal atau label halal di akun mereka. Nah, kita jadi tahu nih kalau sudah ada halalnya gini kita makin marem. Ini bisa jadi program kita ya Bapak Ibu, kita jadi ada pikiran ke sana begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya Ustadz ya tadi ya? Pertanyaannya. Makanan dengan nama setan. Oh, iya. Yang di Mbong Malang itu. Contohnya itu. Enggak. Yang ditanyakan apa tadi ya Pak Sekjen ya? Mohon maaf, punten. Enggak ya apa? Ya, yang pertama tadi gerakan kita untuk bisa jadi program ADRI, saya respon sedikit Bu. Jadi yang tadi untuk kita menghimbau yang baik GoFood, Grab atau Shopee Food itu mereka harus bagaimana caranya nanti ini bisa jadi gerakan ADRI agar memastikan kita untuk membeli produk yang halal. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ini menjadi respect kita juga bagaimana justru banyak restoran-restoran yang pakai nama setan, pakai nama jin, itu kok malahan digemari orang gitu loh, dicari orang. Udah tamu-tamu datang dari Jakarta, dari mana ke Surabaya, mintanya ke situ. Nah, jadi harus ada upaya juga gerakan dari kita untuk mensosialisasikan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa makanan itu tidak akan lebih baik umpamanya tidak menggunakan nama-nama setan dan teman-temannya itu. Iya, betul. Terima kasih Bu. Ya. Jadi memang manusia itu pada dasarnya kan penasaran Pak ya dengan sesuatu yang sekiranya beda. Nah, ini kan hal ini yang ditangkap oleh para pelaku usaha dalam memberikan brand atau memberikan nama ya supaya wah ini saya pakai nama ini aja biar orang itu tertarik, biar orang itu hafal begitu ya. Mungkin kalau rawon itu rawon sapi gitu kan sudah biasa. Nah, ketika rawonnya itu ditambah tadi ya nama-nama yang serem gitu ya, mungkin ini bisa menjadi ketertarikan tersendiri. Nah, memang perlu ada edukasi ya, perlu ada edukasi dan itu salah satu tugas kita nih ya, salah satu tugas kita ini untuk ikut dalam mempilari terkait dengan ekosistem halal. Baik, saya kira itu Pak Sekjen kira-kira sudah cukup nih. Terima kasih Pak. Cukup. Terima kasih banyak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya Bapak Pupu Saiful, kami persilakan karena dari tadi mengangkat tangan. Monggo. Masih mute Pak Pupu. Pak Pupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siti Nur Husnul
suatu penjelasan yang sangat memikat, yang sangat menambah wawasan pengetahuan kami nih tentang sertifikasi halal ya. Jelas yang namanya sertifikasi halal ini begitu penting bagi kita, apalagi dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tadi contohnya yang dialami oleh istrinya Pak Andi, ya, ingin makan enak, nyatanya mendapatkan ada daging babi. Jelas sebagai Muslim yang ingin menjalankan syariat dengan baik, tentunya dianggap sebagai suatu kendala. Sehingga untuk yang kedua kalinya kehati-hatian tentunya. Ya, kita kehati-hatian kita, rasa kita takut kalau mau makan di restoran. Tapi kesulitannya ketika kita bepergian ke tempat lain, ya, ke tempat-tempat yang seperti itu, misalnya kita dihadapkan dengan semacam ada kesangsian dalam hati kita, apakah makanan yang kita makan ini betul-betul halal atau tidak begitu. Nah, ini penting. Dengan demikian maka tampaknya ini kaitannya dengan sertifikasi halal ini penting sekali. Dan wawasan pengetahuan mengenai sertifikasi halal ini telah diawali oleh Umaha ini. Saya sangat respect sekali ini. Diawali oleh Umaha, tapi kalau hanya Umaha yang mengawalinya tanpa diikuti oleh yang lain begitu, oleh perguruan tinggi yang lain, ini tampaknya hanya sedikit sekali upaya-upaya yang dilakukan. Begitu. Makanya tadi yang disampaikan Pak Sekjen, Pak Andi, kalau upaya ADVI ini dilakukan dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, saya belum melihat ini PTN yang melakukan ini. Ini Umaha nyatanya meskipun swasta ini sama dengan saya di Unico, nih di Unico juga swasta. Gitu. Ini lebih dulu melakukan ini. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Siti Nurhusnul, sosialisasi, publikasi mengenai sertifikasi halal ini begitu penting. Nah, teknisnya bagaimana kalau perguruan tinggi yang lain ingin mengikuti Umaha begitu? Ya, seperti yang telah dilakukan oleh Umaha gitu. Kami pun ingin membantunya, sebab kami pun ya ingin juga gitu mendapatkan semacam tambahan-tambahan ibadah begitu ya, ladang-ladang amal begitu. Ya, ini saya anggap sebagai ladang amal, ini bagus, ini sangat membantu begitu, sangat membantu ya bagi Muslim dimanapun. Jadi kalaulah hanya Umaha saja yang melaksanakan tanpa diikuti dengan perguruan tinggi lainnya, nah ini tampaknya agak lamban ini kita. Tapi kalau semuanya serentak ya dengan political will yang kita lakukan katakanlah, baik itu pemerintah maupun kita sebagai perkumpulan ahli dan dosen Indonesia ini, kemudian diikuti dengan sejumlah perguruan tinggi melakukan seperti yang dilakukan oleh Umaha, ini tampaknya akan lebih cepat ini dalam membantu pemerintah untuk sertifikasi halal kepada setiap UMKM yang ada di Indonesia, sehingga makanan-makanan yang baik yang dijual maupun yang dimakan ini banyak yang halal, dan tentunya ini sangat sangat membantu dalam bidang agama begitu, dan membantu Kementerian Agama mungkin ya, dan MUI begitulah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi teknisnya bagaimana nih kalau perguruan tinggi lain ingin melakukan hal-hal yang seperti dilaksanakan oleh Umaha. Itu saja Bu Dr. Siti Nurhusnul. Terima kasih atas sajiannya, sangat memikat sekali. Ya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pupu. Kita ketemu lagi, alhamdulillah. Mungkin Pak Pupu masih ingat sama saya ya. Kita pernah sama-sama serombongan di Thailand. Tapi alhamdulillah di Hatta University itu di sana makanannya enak-enak dan banyak yang halal di sana ya Bu ya. Kita dekat Patani ke sini ya. Makanan yang nggak sulit untuk yang halal. Ya alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih. Jadi memang harus kita orang Jawa bilang itu ulet utun begitu ya. Jadi kita telatenin begitu. Kita telatenin terkait dengan sumbangsih kita terkait dengan halal ini. Kami di Halal Center Umaha ini ya tidak lepas dari dukungan penuh
Pak Rektor kami, Presiden ADRI, Pak Dr. Fatoni Rodi, Pak. Jadi alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan pelatihan penyelia halal, kemudian juga mengikut sertakan dari Halal Center ini TOT, ya, TOT untuk sebagai pelatih pendamping PPH. Ini kemudian kita sudah punya terregister sebagai lembaga pendamping PPH saat ini. Mungkin monggo, kami sangat senang, sangat bangga kalau ada teman-teman lain dari perguruan tinggi, kita bersama-sama nanti bisa kolaborasi program, ya, bisa saling tukar menukar informasi yang yang potensial, mana yang bisa kita kembangkan begitu. Untuk pendirian Halal Center insya Allah tidak susah juga ya, karena itu lembaga yang ada di bawah perguruan tinggi Pak Pupu, tapi mungkin lebih nanti lebih settle, mungkin ada teman-teman yang SDM-nya ini memang kompetensinya di situ ya, di bidang halal begitu. Nah, terkait dengan tadi terima kasih juga supportingnya Pak Pupu terhadap kami ya. Oh ya, ini mumpung ingat. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk produk atau makanan atau apa yang kiranya namanya gara-gara nama kemudian tidak bisa mendapatkan sertifikat halal, itu terus jangan diasumsikan wah ini berarti haram, tidak ya. Tidak. Jadi sesuatu yang belum tersertifikasi halal atau tidak ada label halal itu bukan berarti dia haram. Nah, kenapa kok tidak bisa diberikan sertifikat halal oleh MUI? Ya itu karena terkait tadi unsur-unsur kesopanan, unsur-unsur syariahnya terkait dengan wujud, karakter, bau, nama dan seterusnya. Ya masa sih kalau ada nama setannya terus itu ada logo halalnya begitu, kan juga nggak layak ini ya, masa ulama ngasih logo halal di situ begitu. Gitu. Jadi tapi ini bukan berarti makanan-makanan yang ada namanya seperti itu kemudian belum mendapatkan sertifikat halal ini kemudian jangan dikatakan ini haram, tidak ya, tidak. Mohon nanti jangan sampai salah paham. Oke, terima kasih Pak Pupu, nanti kita bisa kolaborasi Pak. Oke, terima kasih Pak Pupu. Monggo barangkali ada satu penanya lagi, kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan di kolom chat, agak dari sekian pertanyaan agak ada yang perlu dijawab ini. Dari Bapak Edi Rosidi Umaha, apakah setelah keluar sertifikasi halal, perusahaan membuat produk tersebut masih diawasi terus oleh pemerintah apa ini ya? Jangan-jangan setelah itu ada bahan-bahan yang digunakan itu haram. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Rosidi, sejawat kami nih di Umaha. Jadi begini Pak, kalau memang sudah mendapatkan sertifikat halal ya, tentu ke depan ya pengendalian terkait dengan proses produksi halal itu masih berjalan, masih harus terkendali begitu. Makanya kenapa salah satu syarat dari pelaku usaha yang menguruskan sertifikat halal itu wajib punya penyelia halal. Ya. Karena penyelia halal inilah yang bertanggung jawab pada proses produksi internal. Jadi penyelia halal ini bukan orang luar, tapi ini salah satu bagian dari pelaku usaha internal dari industri atau perusahaan. Seperti itu. Ini yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi kalau kita hanya istilahnya tergantung kepada satu event saja pada saat didatangi oleh auditor halal atau didatangi oleh teman-teman pendamping PPH ya, itu kemudian di situ diupayakanlah kondisinya sebaik mungkin sehingga bisa dapat sertifikat halal. Ini kan hanya pada saat itu saja. Sementara
para pemeriksa halal ini kan tidak setiap hari ada di situ. Makanya ini diberlakukan namanya sistem jaminan produk halal yang selalu terus dipantau. Dan sesekali ini bisa semacam disidak begitu ya. Kita ada laporan berkala. Biasanya kalau dulu masih di LP POM, SJPH ini dilaporkan secara berkala 6 bulan sekali ke LP POM, ya, sistem jaminan produk halalnya. Jadi ini tidak sekali waktu itu saja kita menjaminkan, tidak. Ya, makanya mohon dibedakan, halal itu tidak hanya seperti kita ngurus logo-logo yang lain, ngurus haki, ngurus paten, enggak seperti itu. Tapi ini substansi halalnya harus benar-benar dipegang. Karena kita menjaminkan bahwa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai oleh para customer kita itu adalah sudah dijamin halal. Begitu Pak Edi. Terima kasih Ustadz. Oke. Sampun mungkin sudah waktunya cukup Bu ya. Closing Ya, statement waktunya sebelum sudah. kami tutup. Oke. Monggo closing statement Bu sebelum ditutup. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi halal ini sekali lagi bukan jangan sampai dianggap sebagai suatu keharusan yang kemudian kita hanya untuk mendapatkan sertifikasi halal kita malah menghalalkan segala cara. Tidak boleh seperti itu karena ini sifatnya adalah suatu kesadaran yang pertama, kemudian yang kedua kita menjaminkan bahwa apa yang kita produksi, kita hasilkan ini sesuatu yang bisa dijaminkan halal. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu punya usaha atau kita yang dari akademisi ini juga ikut turun tangan dalam hal ini karena ini pun suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin menjalankan perintah ini akan ada hikmahnya. Insya Allah semua insan yang berperan dalam industri halal, sertifikat halal ini insya Allah akan mendapatkan berkahnya. Terima kasih dan mungkin dari saya ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata maupun perilaku yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian para senior di ADRI. Mungkin itu saja dulu karena waktu juga sudah mepet banget. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian kajian Ramadan bersama Yang Mulia Dr. Hajjah Siti Nurhusnul Ustaz STPMKes Yusmiati STPMKes berjalan dengan lancar. Semoga kajian kali ini bisa menambah wawasan kita serta pengetahuan kita sehingga ke depan kita lebih berhati-hati dalam memilih produk. Bahkan kalau kita punya usaha, secepatnya bisa mengurusi proses sertifikasi halal. Jika ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan al-fakir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.